Ketika Ibrahim bertanya begitu, maka malaikat menegur, jangan sampai kau putus asa. Ibrahim menepis, saya tidak pernah putus asa. Karena yang putus asa hanyalah orang-orang yang sesat. Dan pada pertemuan kali ini kita bahas poin yang kedua, yaitu dosa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan larangan-larangan putus asa dari rahmat Allah dalam beberapa ayat, di antaranya dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Hijr, di mana Allah berfirman, "Wa nabbi'hum an dhaifi Ibrahim," dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim. "Idz dakhalu alaihi faqalu salama. Qala inna minkum majilun." Ketika tamu-tamu datang menemui Ibrahim dalam bentuk itu malaikat dalam bentuk manusia, menjelma dalam bentuk manusia, Ibrahim berkata, "Inna minkum wajilun." Sungguhnya kami takut kepada kalian, karena Nabi Ibrahim hidangkan makanan, ternyata mereka tidak makan, padahal mereka tamu-tamu. Dimuliakan sama Ibrahim tapi makanan tidak disentuh. Fa awjasa minhum khifa. Akhirnya Ibrahim pun takut. Kata Nabi Ibrahim, "Inna minkum wajilun." Sungguhnya kami takut kepada kalian. Malaikat berkata, "Qalu la taujal inna nubashshiruka bi ghulamin alim." Janganlah kau takut, sungguhnya kami memberi kabar kepadamu tentang anak yang alim, kau akan punya anak. Ibrahim berkata, "Qala abasyartumuni ala ammassani al-kibaru fabima tubashshirun." Apa kalian memberi kabar kepadaku tentang aku bakalan punya anak padahal aku sudah tua? Bagaimana kabar gembira tersebut? Qalu la taujal inna basyirun. Qala abasyartumuni ala ammassani al-kibaru fabima tubashshirun. Qalu basyarnaka bil haqqi wa la takum minal qanitin. Kata malaikat, kami mengabarkan engkau dengan kebenaran, bahkan bahwa kau bakalan punya anak, wala takum minal qanitin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa. Maka Ibrahim berkata, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Illa dhallun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat, kecuali orang yang tersesat. Ayat ini menceritakan tentang larangan putus asa dari rahmat Allah. Siapa yang putus asa dari rahmat Allah adalah orang yang tersesat. Dan ini menggambarkan bagaimana Ibrahim menepis persangkaan para malaikat, yang malaikat berkata, "Fala takum minal qanitin." Jangan kau termasuk orang yang putus asa. Ibrahim mengatakan, siapa yang putus asa? Aku tidak pernah putus asa. Kenapa? Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Karena yang putus asa hanyalah orang-orang yang sesat. Jadi ini menggambarkan bagaimana Ibrahim alaihissalam senantiasa berharap kepada Allah. Kisah tentang pernikahannya dengan Sarah, yang sampai Sarah sudah tua, Ibrahim juga sudah tua. Karena ketika Ibrahim menikah dengan Hajar, maka punya anak. Ketika itu usia Ibrahim sekitar 80 tahun, punya anak Ismail. Setelah itu, kenapa? Karena Sarah mandul, ya, ajuzun akim, mandul, sehingga tidak mungkin punya anak, maka Sarah mengizinkan Ibrahim menikah dengan siapa? Hajar, punya anak Ismail. Setelah itu Allah memerintahkan Ibrahim taruh Ismail di Mekah, kemudian Ibrahim kembali hidup bersama Sarah. Disebutkan oleh para ahli tafsir di antaranya Ibnu Katsir, 13 tahun kemudian baru punya anak Ishak. Baru punya, berarti Ibrahim umurnya sekitar 90 lebih, ya, 90 lebih baru punya anak Ishak. Dan Ibrahim tahu dia sudah tua, Sarah pun sudah tua, lagian mandul, tapi dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah putus asa untuk menanti keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika malaikat mengabarkan kau akan punya anak, maka Ibrahim sempat bertanya, "Abasyartumuni?" Bikin kabarkan saya punya anak, "Alamassani al-kibar." Saya sudah tua. Kemudian istri saya juga ajuzun akim, sudah tua dan mandul. Bagaimana caranya punya anak? Ketika Ibrahim bertanya begitu, maka malaikat menegur, jangan sampai kau putus asa. Ibrahim menepis, saya tidak pernah putus asa. Karena yang putus asa hanyalah orang-orang yang sesat. Dan ini menunjukkan bagaimana hati Ibrahim alaihissalam yang tidak pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia tua, meskipun istrinya tua, meskipun istrinya mandul, dia bilang saya tidak pernah putus asa. Karena yang putus asa hanya orang-orang yang sesat. Dia hanya bertanya gimana caranya? Gimana caranya? Sementara saya sudah tua, istri saya mandul, ya. Ya, makanya dalam ayat yang lain kata malaikat, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Apakah kau heran wahai Sarah tentang keputusan Allah?
rahmat Allah dan keberkahan akan menyirami kalian wahai keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha agung. Dan ternyata akhirnya Sarah pun hamil, kemudian punya anak namanya siapa? Ishak ya. Setelah tua dan mandul, yaitu sebab-sebab melahirkan sudah tidak mungkin, ternyata Allah beri kelahiran bagi Sarah. Di sini teladan dari Ibrahim, yaitu Ibrahim tidak pernah putus asa. Putus asa dari rahmat Allah. Padahal penantian sekian lama. Ya, seorang husnuzan aja. Seandainya pun kalau tidak punya anak, maka itu yang terbaik dari Allah. Tapi jangan pernah bilang tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak. Saya kemarin baru safar ke suatu tempat, ada orang setelah 13 tahun baru punya anak. Setelah 13 tahun menikah baru punya anak. Saya pernah ketemu orang juga setelah 11 tahun baru punya anak. Saya pernah ketemu orang setelah 9 tahun baru punya anak. Saya pernah ketemu orang setelah 12 tahun baru punya anak. Ya, orang macam-macam ya. Intinya kalaupun Allah mentakdirkan dia tidak punya anak, karena memang ada yang Allah takdirkan tidak punya anak, maka dia jangan suudzon kepada Allah. Tapi selama dia tetap berharap dan dia tidak putus asa dari keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menakjubkan dari Ibrahim alaihissalam, sekian puluh tahun menanti, menikah dengan Sarah puluhan tahun. Ibrahim ketika menikah dengan Sarah masih fatan, masih muda, umur 30 kah atau 20-an tahun, baru punya anak umur 90 lebih. Selama puluhan tahun tersebut dia tidak pernah putus asa, dan dia mengatakan siapa yang putus asa maka dia orang yang tersesat, yaitu tidak tahu tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu tentang bahwasanya Allah bisa bikin keajaiban. Ini ayat pertama tentang celaan terhadap putus asa. Bahwasanya orang yang putus asa rahmat Allah adalah orang-orang yang sesat. Kemudian ayat yang kedua tentang putus asa juga dari solusi dari Allah. Kisah tentang Nabi Yakub yang menasihati anak-anaknya ya. Sebagaimana kita ketahui dalam surat Yusuf hilang, ayahnya pun tidak tahu kemana, karena kakak-kakaknya jual jadi budak, kemudian entah kemana, nasibnya bagaimana. Setelah itu Binyamin juga dituduh mencuri, akhirnya ditangkap di Mesir. Ayahnya pun tidak tahu bagaimana nasibnya, dan kakak-kakaknya pun tidak tahu bagaimana nasib Binyamin. Kemudian kakak mereka terbesar pun tidak mau pulang. Ketika tahu Binyamin tidak bisa balik, akhirnya kakaknya juga tidak mau pulang, sehingga 3 anaknya tertahan. Entah bagaimana nasib mereka. Kakaknya tidak mau pulang, yang 2 orang tidak diketahui, Yusuf dan Binyamin. Maka di puncak-puncak kesedihan sampai butalah Nabi Yakub alaihissalam, wa biyaddat ainahu minal huzni. Maka dia pun matanya menjadi putih, menjadi buta karena kesedihan. Tetapi di tengah kesedihan yang memuncak tersebut, dia tidak putus asa. Dan ini di antara hal yang menakjubkan. Seorang tidak kuasa menghadapi sifat manusiawinya yang sedih dengan kondisi yang dialami. Misalnya orang sakit, dia tidak kuasa, memang sakit, tapi dia tidak putus asa. Mungkin enggak? Orang sakit perih, tapi dia tidak putus asa. Mungkin atau tidak? Mungkin. Dia tahu dia tidak kuat, sakit sekali, tapi dia tidak marah-marah sama Allah. Meskipun dia teriak karena sakitnya tidak bisa dia hadapi. Tapi bukan ketika dia teriak berarti dia putus asa di rahmat Allah. Enggak, cuma dia tidak kuasa, sifat manusiawinya tidak kuasa menahan rasa sakit. Sama ketika ketiga anaknya tertahan, anak-anak yang sangat dia cintai, maka Yakub alaihissalam tidak bisa membendung sifat manusiawinya, sehingga dia menangis sampai dia buta. Tetapi di tengah kebutaannya tersebut, dia malah menyuruh anak-anaknya untuk mencari kabar Yusuf dan Binyamin dan jangan putus asa. Ya. Innama ashku bathi wa huzni, ketika kakak-kakak Yusuf mengejeknya atau mengatakan tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Kau terus ingat Yusuf sampai kau hampir binasa. Maka kata Yakub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan kesedihanku dan kegundah gulanaku kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku tahu dari Allah ilmu yang kalian tidak ketahui. Setelah itu dia nasihati dalam surat Yusuf 87, ya bani yadhhabu, wahai anak-anakku, idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Cari kabarlah tentang Yusuf dan saudaranya Binyamin. Karena kakak mereka tahu ada, cuma tidak mau pulang. Yang tidak jelas kabarnya Yusuf dan apa? Binyamin. Yusuf entah kemana, Binyamin dituduh mencuri di penjara. Sehingga kata ayah mereka, Yakub, setelah sekian tahun berpisah dengan Yusuf, ada yang mengatakan 15 tahun,
ada yang mengatakan 40 tahun perpisahan mereka, tetapi dia tidak pernah putus asa, bahkan ketika semakin di puncak kesulitan, ketika anaknya tidak pulang dan sampai dia sakit, sampai dia buta, ternyata dia tidak putus asa. Dia mengatakan, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah kabar-kabar tentang Yusuf dan saudaranya Binyamin. Wa la tayasu min rauhillah, janganlah kalian putus asa dari pertolongan Allah. Innahu la yayasu min rauhillahi illa qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang putus asa dari pertolongan Allah kecuali orang-orang kafir, Di sini siapa yang putus asa dari pertolongan Allah, maka orang-orang kafir. Dan ternyata benar, akhirnya terbukti Yusuf masih hidup, bahkan jadi bangsawan, dan ternyata Binyamin juga dimuliakan oleh Yusuf. Akhirnya Allah pertemukan Yakub dan Yusuf setelah puluhan tahun mereka berpisah, dan selama puluhan tahun tersebut Nabi Yakub tidak pernah putus asa, senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun menangis, meskipun sampai buta, meskipun sakit-sakitan, tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini wala innahu la yai'asu min rauhillah illa qaumul kafirun, sungguhnya tidak ada yang putus asa dari pertolongan Allah kecuali orang-orang kafir. Baik. Kemudian datang ayat, ya, menggabungkan antara ya'as dan qunut. Kata Allah Subhanahu dalam surat Fussilat ayat 49, la yas'amul insanu min du'ail khair. Janganlah manusia putus bosan dari berdoa kebaikan. Wa immassahu syarru, kalau manusia ditimpa dengan keburukan, fayausun qanut, maka dia yai'as dan dia putus asa. Yai'as dan putus asa. Maka di sini para ulama membahas apa bedanya al-ya'su dan al-qunut. Apa bedanya al-ya'su dan al-qunut? Karena dalam ayat Al-Hijr Allah mengatakan, wa may yaqnatu, siapa yang qunut dari rahmat Allah, putus asa, maka sesat. Dalam ayat tentang kisah Nabi Yakub Allah mengatakan, innahu la yai'asu, siapa yang putus asa. Ada al-ya'as, ada al-qunut. Apakah sama atau berbeda? Terlebih lagi dalam satu ayat Allah gabungkan, fa ya'usun qanut, maka dia mengalami ya'as dan dia mengalami qunut. Maka khilaf di kalangan para ulama, apa bedanya al-ya'as dan al-qunut. Secara umum ada dua lafal, al-ya'as dan al-qunut. Ini lafal ini, wallahu alam bisawab, ini termasuk lafal yang dikatakan idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika digandengkan maka maknanya berbeda, dan jika berpisah, jika disebut satu saja, jika disebut salah satunya saja, maka keduanya sinonim, sama maknanya. Dan lafal seperti ini banyak. Jadi kalau gabung beda, kalau berpisah sama. Contohnya adalah pertama al-iman dan al-islam. Al-islam. Al-iman dan Islam kalau digabungkan maknanya beda. Iman terkait amal batin, Islam terkait amal zahir. Tapi kalau dipisah, Islam saja atau iman saja, Islam ya iman. Ante muslim iya, ente mukmin iya. Tapi kalau apakah ante Islam dan mukmin? Ini beda. Islam terkait zahir, iman terkait apa? Terkait batin. Ya. Ini contoh. Kemudian juga misalnya yang kedua al-faqir wal miskin. Al-faqir wal miskin. Al-faqir kalau disebut fakir, apa maknanya miskin? Fakir ya miskin, miskin ya fakir. Tapi kalau digabungkan keduanya, maka fakir lebih dahsyat daripada miskin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin." Sungguhnya sedekah itu bagi orang fakir dan bagi miskin. Nah, Allah bedakan antara fakir dan miskin. Fakir yaitu yang penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya. Misalnya kebutuhannya 4 juta, penghasilan cuma 1 juta. Kalau miskin adalah penghasilannya setengah dari kebutuhannya.
kebutuhannya 4 juta, ternyata penghasilan cuma 2 juta. Maka mana lebih parah, fakir atau miskin? Fakir. Tapi kalau disebut sendiri fakir ya fakir, miskin ya miskin ya fakir, fakir ya miskin. Ini orang miskin, ya ini orang fakir sama saja ya. Tapi kalau digabungkan baru berbeda. Ini contoh seperti albir wa taqwa. Albir wa taqwa. Apa bedanya albir wa taqwa? Kalau berpisah, albir ya kebajikan termasuk ketakwaan, di antara kebajikan meninggalkan kemaksiatan. Takwa juga demikian. Takwa melakukan kebajikan, meninggalkan ketaatan. Tapi kalau digabungkan maka berbeda. Seperti firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam birri wa taqwa. Berarti albir kebajikan, takwa meninggalkan maksiat. Takwa meninggalkan maksiat. Ini contoh kata-kata yang jika disebut satunya saja maka maknanya sama dengan yang lainnya, sinonim dengan yang lain. Tapi kalau digabungkan maknanya berbeda. Di antaranya adalah al-qunut wal ya'as. Di antaranya tadi apa? Al-qunut dan al-ya'as. Nah, apa bedanya al-qunut dan al-ya'as? Maka ada khilaf di kalangan para ulama ya. Saya sebutkan khilaf ya tentang al-ya'as wal qunut. Khilaf. Apa bedanya? Ada yang mengatakan bahwasanya zahir Quran, ada yang mengatakan pendapat pertama bahwasanya al-ya'as lebih dahsyat dari kunut, al-kunut. Kenapa bisa demikian? Karena kalau kita perhatikan di sini, lihat ayat ini, Allah mensifati orang yang kunut dengan dhalun. Kata Allah, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun." Tidaklah orang berputus asa rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Kunut berarti putus asa yang parah. Al-ya'as dan kunut sama-sama maknanya putus asa. Tapi menurut sebagian ulama al-ya'as lebih parah daripada kunut. Kenapa? Karena kunut disifati dengan dhalun, yang ya'as disifati dengan kafirun. Mana lebih parah, kafir atau sesat? Kafir. Maka pendapat pertama mengatakan al-ya'as lebih dahsyat daripada kunut. Kenapa? Karena al-ya'as kafir, al-qunut, al-qanit atau yang melakukan kunut sesat. Ini pendapat ya. Ada yang mengatakan sebaliknya, al-qunut lebih parah. Al-qunut lebih parah dari al-ya'as. Karena kata mereka Allah menggandengkan fayausun qanut, maka dia putus asa kemudian lebih parah lagi yaitu qunut ya. Makanya Allah menyebut dalam ayat yang lain, misalnya Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jadi qunut lebih parah. Adapun dikatakan dalam ayat tadi wa may yaqnatu min rahmatihi illa dhalun, tidak putus asa, tidak qunut kecuali orang sesat. Sesat bukan berarti lebih rendah daripada kafir, karena orang kafir juga disifati dengan apa? Kesesatan. Seperti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin itu Nasara, kafir, tapi disifati juga dengan apa? Sesat ya. Demikian juga misalnya dalam ayat yang lain Allah berfirman, innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humudz dhalun. Sungguhnya orang-orang kafir setelah beriman dia kafir kemudian bertambah kekufurannya, maka tidak diterima taubatnya dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Ini berarti menunjukkan sesat bukan berarti rendah di bawah orang kafir, karena terkadang yang dimaksud dengan sesat itu juga orang kafir. Ini pendapat. Ada pendapat mengatakan tidak ada beda di antara keduanya ya. Pendapat ketiga, tidak ada beda di antara keduanya.
Namun pendapat ini lemah karena Allah menggabungkan dalam ayat tadi fayausun qanut. Fayausun qanut tadi kita sebutkan dalam surat Al-Fussilat. Kata Allah, maka dia pun ya'as dan dia qanut. Ketika digabungkan dua lafal mesti ada maknanya berbeda satu dengan yang lainnya. Ya. Ini pendapat kurang tepat ya. Kemudian pendapat berikutnya ditinjau dari sifatnya, beda dari sifatnya. Apa? Kalau al-qunut itu putus asa dari rahmat Allah. Kalau al-ya'su adalah putus asa dari pertolongan atau solusi dari Allah, solusi atau pertolongan dari Allah. Makanya Allah mengatakan wala tai'asu mir rauhillah, janganlah kau putus asa dari pertolongan Allah. Dan kalau kita lihat kasus Nabi Ibrahim, dia tidak ada masalah, cuma dia berharap punya anak. Sehingga malaikat bilang jangan kau putus asa dari karunia Allah, ya, rahmat atau karunia ya. Tapi kalau ya'as terkait dengan orang terkena problem, kemudian dia putus asa dari solusi. Jadi ada beda dari sisi sifat ya. Dan dalam hadis bahwasanya sahabat membedakan, dalam riwayat saya bacakan, para sahabat membedakan antara itu Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud membedakan Rasulullah membedakan antara kunut dan ya'as. Contohnya dalam hadis ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal kabair? Apa itu dosa besar?" Kata Rasulullah, "Isyraku billah," syirik kepada Allah, "wal iyasu min rauhillah," putus asa dari solusi dari Allah, "wal kunutu min rahmatillah," dan putus asa dari rahmat Allah. Sini Rasulullah membedakan. Jadi ya'as dan kunut tidak sama. Rasulullah mengatakan ini dua jenis dosa besar yang berbeda. Yang satu al-ya'as maksudnya putus asa dari solusi, ada masalah dia merasa tidak bakalan solusi, namanya putus asa. Yang satu dia berputus asa dari karunia. Seperti Ibrahim, jangan sampai putus asa dari punya anak. Dua-duanya sama-sama putus asa tapi dua hal yang berbeda. Sama dalam hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, akbarul kabair, dosa besar paling besar, al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, wal kunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah, wal ya'su min rauhillah, dan putus asa dari solusi dari Allah. Ini saya rasa pendapat yang cukup kuat, ya, pendapat yang cukup kuat. Adapun saya ulangi, ada beberapa pendapat, yang 1, 2, 3, 4. Pendapat pertama, al-ya'as lebih dahsyat. Jadi kunut putus asa sangat dahsyat, namanya ya'as. Pendapat kedua sebaliknya, ya'as putus asa, kunut lebih dahsyat. Pendapat ketiga tidak ada bedanya antara ya'as dan kunut, namun ini pendapat yang kurang kuat karena Al-Qur'an membedakan, hadis-hadis Nabi juga membedakan. Pendapat yang keempat, ya'as terkait dengan putus asa dari solusi, kunut putus asa dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Intinya sama-sama maknanya putus asa. Wallahu alam bishawab. Taib, ini terkait dengan ya'as dan kunut. Sudah dipahami? Taib, di antara putus asa yang Allah larang, selain dari putus asa dari karunia Allah maupun putus asa dari pertolongan Allah, adalah putus asa dari diampuni oleh Allah. Ini jenis yang berikutnya ya. Larangan putus asa dari ampunan Allah. Kalau ini tadi semua larangan putus asa dari karunia atau pertolongan Allah. Jadi kalau kita mau klasifikasikan, maka ada dua larangan. Ini larangan model pertama, larangan model kedua. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim."
Surat Az-Zumar ayat 53. Kata Allah, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang berlebih-lebihan terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, dan sungguhnya innahu huwal ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Allah melarang orang yang berlebih-lebihan dalam maksiat. Asrafu ala anfusihim. Allah tidak mengatakan katakanlah orang-orang pendosa. Tapi Allah mengatakan wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam bermaksiat. Ini adalah nidaun ilahi. Allah buka dengan qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakanlah, yaitu Nabi Muhammad disuruh mengabarkan. Katakanlah ya ibadi, bahwasanya Allah mengatakan ya ibadi, hamba-hambaku. Dan apa yang diperintahkan kepada Nabi SAW juga diwakili oleh para ulama, para ustadz untuk menyampaikan bahwasanya Allah menyeru ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam bermaksiat. Perhatikan, Allah tetap mengidhafahkan, menisbahkan pelaku maksiat tersebut kepada dirinya. Allah mengatakan wahai hamba-hambaku, padahal mereka melakukan maksiat. Berarti Allah sayang sama mereka. Allah mengatakan wahai hamba-hambaku. Siapa hamba-hamba tersebut? Bukan pelaku maksiat saja. Alladzina asrafu. Kita tahu israf artinya apa? Berlebih-lebihan. Alladzina asrafu ala anfusihim, berlebih-lebihan terhadap diri mereka. Berlebih-lebihan dalam maksiat, Allah ingatkan sungguhnya kalian berlebih-lebihan dalam maksiat itu mengenai diri kalian. Asrafu ala anfusihim. Karena kalau kalian semakin banyak maksiat, yang rugi jiwa kalian, yang tersiksa diri kalian nanti di kemudian hari. Maka semakin kalian berlebihan, semakin menyiksa diri kalian sendiri. Alladzina asrafu ala anfusihim, itu maksiat sangat banyak. Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa meskipun dosa kalian sangat banyak. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Kalau Allah mengatakan, Allah membuka dengan inna, sungguhnya. Innallaha yaghfiru dzunuba, dan Allah mendatangkan dengan fi'il mudhari, Allah senantiasa mengampuni. Kamu dosa kapan saja bertobat, Allah akan ampuni. Sehingga Allah menggunakan fi'il mudhari. Ya, bahwasanya Allah senantiasa mengampuni dosa. Az-dzunub Allah datangkan dengan isim jamak yang menunjukkan umum, yaitu Allah mengampuni seluruh dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba, kalau kita artikan sungguhnya Allah itu senantiasa mengampuni seluruh dosa. Tidak cukup dari situ, Allah tambah lagi jami'an untuk takkid. Seandainya Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunub sudah cukup. Allah mengampuni seluruh dosa, tapi Allah tambah lagi jami'an, yaitu semuanya tanpa terkecuali. Dosa apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, berulang-ulang, variasinya sebanyak apapun, tanpa terkecuali, jami'an, untuk supaya tidak terbetik ada dosa yang tidak diampuni. Semua dosa kalau bertobat pasti diampuni. Mau syirik, membunuh, mau apapun, mau zina, apa semua. Innahu, Allah tutup lagi. Innahu huwal ghafurur rahim, karena Allah senantiasa mengampuni dosa, karena Allah punya nama, Allah namanya Al-Ghafur. Al-Ghafur itu adalah sighah mubalaghah dari wazan fa'ul. Fa'ul berarti menunjukkan kasrah, yaitu senantiasa mengampuni. Senantiasa mengampuni. Kemudian Allah tambah lagi dengan Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Kenapa Allah mengampuni kalian? Karena Allah punya sifat sangat mudah mengampuni dan sering mengampuni, dan Allah juga sangat menyayangi. Kalian hamba-hamba Allah yang ciptakan kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian kembali kapan saja Allah akan ampuni. Maka ayat ini melarang putus asa dari ampunan Allah. Makanya Allah berikan contoh-contoh dalam Al-Qur'an bagaimana orang-orang pelaku dosa besar banyak diampuni. Contoh, misalnya pada penyihir Firaun. Para penyihir Firaun, mereka puluhan tahun jadi tukang sihir, cari uang dengan melakukan praktek sihir, kemudian beriman kepada Allah, berduel di waktu duha, belum asar mereka sudah dibunuh dan mereka beriman. Dosa-dosa mereka diampuni enggak? Diampuni, mereka masuk surga. Mereka iman cuma sebentar, enggak sampai sehari. Tapi dosa-dosa mereka diampuni. Contoh lagi, Allah masih mau mengampuni Fir'aun. Fir'aun yang aku sebagai Tuhan yang kejam luar biasa, ya. Menyiksa, ya. Dzil Autad yang menyiksa manusia. Kalau Fir'aun lagi nyiksa manusia, dia ambil tali-tali, kemudian dia ikat tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kemudian ditarik, dijadikan bahan tontonan. Ini Fir'aun kerjaannya seperti itu. Menyiksa, sudah kejam, ngaku sebagai Tuhan. Tetapi Allah kirim Nabi Musa, bahkan Nabi Harun berdua untuk menasihatinya. Seandainya Fir'aun bertobat, diterima enggak? Terima. Makanya mengatakan faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah wahai Musa dan Harun kepada Firaun dengan perkataan yang lembut, siapa tahu dia takut kepada Allah, siapa tahu dia sadar. Seandainya Firaun bertobat, diterima enggak? Terima. Cuma dia bertobat ketika
nyawa sudah di kerongkongan, tidak diterima. Dia mengatakan wa ana minal muslimin, dan aku Islam. Allah mengatakan al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal muslimin. Sekarang baru bertobat, enggak bisa diterima. Padahal sebelumnya kau melakukan kerusakan. Ini Firaun saja masih mungkin diterima taubat. Demikian juga Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ketika mereka menyiksa wali-wali Allah, mereka kumpulkan ribuan lelaki, ribuan wanita, ditaruh di parit kemudian mereka bakar, dan sambil mereka menikmati tontonan penyiksaan mereka. Ya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka sedang senang menyaksikan apa yang mereka kerjakan kepada kaum mukminin. Yang mereka bunuh, yang mereka bakar untuk bersenang-senang bukan satu orang, bahkan ribuan. Tetapi Allah masih kasih mereka kesempatan untuk bertobat. Kata Allah, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harik." Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin, membakar hidup-hidup, membakar kaum mukminat, kemudian mereka tidak bertobat, baru mereka diberi azab yang pedih dan azab yang membakar. Allah kasih syarat, kemudian mereka tidak bertobat. Seandainya mereka bertobat, diazab atau tidak? Tidak. Makanya ada sebagian salaf yang menangis ketika baca ini, mengatakan, "Unzuru ila karamillah," lihat bagaimana baiknya Allah. Qatalu auliya Allah, orang-orang ini membunuh wali-wali Allah, Allah masih tawarkan mereka untuk bertobat. Dan lebih dahsyat dari mereka Firaun. Tapi seandainya Firaun bertobat akan diterima oleh Allah. Artinya kita tidak seburuk Firaun. Kita tidak seburuk mereka, ya. Artinya kalau kita melakukan maksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bermaksiat, segera bertobat. Jangan tunda-tunda. Karena menunda tobat itu maksiat tersendiri. Kata Ibnu Qayyim, tobat itu kewajibannya alal faur, segera. Allah mengatakan sari'u, sabiqu, segera. Maka siapa yang menunda tobat, dia berdosa dengan dosa yang lain. Oleh karenanya jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dua larangan dari putus asa dari karunia Allah, larangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwan, kita mungkin putus asa dari ampunan Allah, mungkin kita enggak. Tetapi putus asa dari karunia Allah dengan suudzon kepada mungkin terjadi. Putus asa maksudnya tidak bakalan ada solusi, mungkin terjadi. Mungkin terjadi atau tidak? Kita mungkin tidak seperti Nabi Ibrahim yang selama puluhan tahun tetap berharap karunia Allah. Kita tidak seperti Nabi Yakub menangis sampai buta tetap tidak putus asa. Kita lemah, ya. Oleh karenanya kita jangan sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun tentunya putus asa bertingkat-tingkat. Para ulama mengatakan putus asa yang membuat kafir adalah putus asa yang menolak sifat Allah, seperti mengatakan Allah tidak rahmat sama sekali. Nah, ini putus asa seperti ini, menganggap Allah tidak punya rahmat sama sekali, maka ini kafir. Atau putus asa yang menjadikan Allah memang kejam, Allah tidak adil. Nah, ini sampai seperti itu, ini buat orang kafir. Tapi kalau putus asa tidak sampai demikian, ya kayaknya susah deh, kayaknya berat, kayaknya enggak mungkin. Tapi dia tahu Allah Maha Pengampun, cuma dia bilang kayaknya berat. Ini tidak sampai kafir. Tapi kalau dia menolak sifat rahmat Allah, dia bilang Allah tidak rahmat, Allah tidak adil, Allah kejam, Allah ini, ya. Maka ini sampai pada derajat kekufuran karena menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud oleh At-Tahawi, al-ya'su wal qunut wal iyasu yang kulani an millatil Islam. Bahwasanya putus asa, al-amnu wal iyasu yang kulani an millatil Islam, bahwasanya merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah membuat seorang keluar dari Islam. Tapi tidak semua bentuk putus asa. Oleh karenanya, jika putus asa hanya segelintir, hanya lewat kemudian kita lawan, itu enggak ada masalah. Itu manusiawi. Di antaranya ayat menunjukkan hal itu. Ini ada khilaf, meskipun ada khilaf tapi ada ayat dalam surat Yusuf. Allah mengatakan hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat berapa itu? Dalam surat Yusuf ayat 110. Kata Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Yusuf 12 ayat 110. Kata Allah, hatta idza stai'asar rusul. Wa dhannu annahum qad kudzibu.
qad kudzibu ja'ahum nasruna. Fanujjiya man nasya wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Kata Allah, sampai ketika para rasul berputus asa. Para rasul putus asa. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka menyangka mereka telah didustakan. Mereka menyangka mereka telah didustakan. Ja'ahum nasruna, maka datanglah pertolongan kami. Maka datanglah pertolongan kami. Tapi di sini qad kudzibu ini ada dua qiraah. Aisyah radhiyallahu anha membaca dengan qad kudzibu dengan tasdid. Qad kudzibu dengan tasdid. Jadi Aisyah mengartikan hatta idza stai'asa rusulu, ketika para rasul putus asa menyangka umat mereka tidak bakalan beriman. Ini Aisyah membacanya begini. Hatta, ada dua qiraat. Hatta idza stai'asa rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Maknanya kata Aisyah radhiyallahu anha, jadi ada tiga tafsir Aisyah. Ini qiraatnya Aisyah, qad kudzibu Aisyah. Adapun qiraat yang kita baca qad kudzibu dengan tidak ditasdid. Kudzibu, ini yang kita baca. Ini di antara qiraatnya dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas kalau enggak salah ya. Saya lupa, dua sahabat, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas kalau tidak salah ya. Dua sahabat ya. Tapi dua-duanya benar, tapi Aisyah mengatakan yang benar seperti ini. Dia mengartikan hatta idza stai'asa rasulu, ketika para rasul putus asa bahwasanya pengikutnya atau umatnya tidak bakalan beriman kepada mereka. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka yakin, dhann di sini maksudnya yakin. Yakin bahwasanya mereka didustakan. Ja'ahum nasruna, maka datanglah pertolongan kami dengan Allah turunkan azab kepada mereka. Ya, di sini putus asa maksudnya mereka tidak beriman. Ini tafsir ini oke, enggak ada masalah. Jadi ya, mereka tidak bakalan beriman, maka Allah turunkan apa? Azab. Tetapi yang masalah kalau dibaca qad kudzibu. Qad kudzibu ini mereka menyangka mereka telah didustakan. Kudzibu di sini mereka telah didustakan, menyangka telah didustakan. Maka mereka ini apa? Mereka ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan mereka dua pendapat atau tiga pendapat ya, tiga pendapat. Pendapat pertama, mereka di sini maksudnya adalah para rasul. Yang kedua maksudnya adalah para kaum mukminin. Yang ketiga maksudnya adalah para kaum kafirin. Baik. Kalau kaum mukminin maksudnya apa? Ketika para rasul telah putus asa bahwasanya mereka akan diimani, wa dhannu annahum qad kudzimu, bahwasanya kaum mukminin merasa bahwasanya mereka telah didustakan. Maksudnya para rasul dusta sama kami. Katanya ditolong, ternyata tidak ditolong. Ini tafsiran. Tafsiran yang berikutnya, kaum kafirin merasa didustakan. Para rasul bilang katanya akan azab, dusta aja. Kita didustain sama dibohong-bohongin sama para rasul, enggak ada azab. Ini tafsiran ini semua enggak ada masalah. Jadi masalah tafsiran ini pilihan sebagian sahabat. Maksudnya para rasul, annahum qad kudzibu, bahwasanya para rasul merasa didustakan, ternyata janji Allah tidak datang. Janji Allah tidak datang. Ini berarti ada semacam putus asa sedikit ya. Seakan-akan Allah tidak bakalan menurunkan apa? Pertolongan. Maka ini ditafsir oleh para ulama itu hanyalah khawatir, hanya hal yang lewat di kalangan karena mereka bashar. Sebagian sahabat mengatakan kanu basyaran, mereka manusia. Sehingga mereka mengalami apa yang dialami, terkadang ada sentilan hati tapi mereka segera tepis. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kalian merasa masuk surga sementara belum datang kepada kalian seperti yang menimpa orang sebelum kalian, mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesulitan.
Dan mereka digoncang oleh Allah dengan berbagai macam ujian sampai sang Rasul dan orang beriman berkata, kapan datang pertolongan Allah? Itu seakan-akan ada sedikit apa? Putus asa. Kata Allah, ala inna nasrallahi qarib. Mereka tidak tanya begitu kecuali ada sedikit apa? Putus. Kapan sih? Kapan pertolongan? Kapan? Nah, sampai Rasul ngomong, umat orang beriman. Ini mungkin terjadi tapi cuma apa? Lintasan. Makanya kalau kita terkadang mengalami suatu musibah kita terhadap lintasan, kayaknya segera tepis. Kita bilang Allah maha rahmat, Allah maha baik. Jangan pernah suudzon kepada Allah. Bahwasanya musibah bisa jadi berkepanjangan tapi pasti ada solusinya, cepat atau lambat. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau putus asa hanya terbetik, tidak melazimkan apa-apa, maka ini masih dimaafkan. Ini berdasarkan sebagian tafsir dari sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan manusia kita terkadang lemah, ada masalah berat, kayaknya sudah enggak mungkin lagi kita masih mungkin berdoa terus, Karena kita enggak bisa seperti Nabi Ibrahim yang senantiasa husnudzon sampai 80 tahun. Siapa yang kuat seperti Nabi Ibrahim? Puluhan tahun. Siapa yang kuat seperti Nabi Yakub? Puluhan tahun tetap aja husnudzon. Ya, terkadang muncul sedikit-sedikit tapi kita harus tepis. Nah, maka seorang ini penting dalam kehidupan kita karena terkadang kita diuji dan kita kemudian muncul suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti banyak masalah kita hadapi ternyata ada solusinya. Ada meskipun bertahun-tahun berikutnya ada solusinya. Satu-satu tinggal kita kiaskan sebagaimana masalah-masalah yang aku hadapi semua ada solusinya, yang ini pun ada cuma nanti ada waktunya. Allah tahu waktu yang tepat untuk kasih solusi. Taib. Kenapa sebab orang putus asa? Ini sudah. Jadi ini saya ingin sampaikan kalau putus asa jika putus asa hanya lintasan, maka segera ditepis. Segera ditepis. Baik, apa sebab orang putus asa? Sebab tentu seperti kita sebutkan terlalu banyak maksiat. Sehingga susah untuk husnudzon kepada Allah. Sehingga sulit husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Ini seperti dikatakan Ibnu Qayyim dalam Jabul Kafi, orang kalau bermaksiat hatinya ternoda dengan titik hitam, dia husnudzon susah. Karena dia tidak prosedural. Kalau dia prosedural, dia bertakwa, dia salat malam, dia husnudzon gampang. Dia bilang ini insyaallah ini apapun yang terjadi itu yang terbaik. Ini salah satu. Ya. Kalau terkait dengan maksiat, saking maksiat terlalu banyak, kayaknya dia ini enggak mungkin saya diampuni. Setan datang, terlalu banyak maksiatmu, kau bertobat pun percuma. Maka dia putus asa dari ampunan Allah. Yang kedua, misalnya terlalu banyak musibah menimpanya. Maka dia bilang, apakah Allah sayang, apakah Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang? Dia ragu. Gimana Allah Maha Penyayang? Saya musibah, udah miskin, sakit, dicerai istri, bukan saya menceraikan dia. Istri kabur, saya diceraikan istri. Anak-anak durhaka, bertumpuk-tumpuk sehingga dia bilang apa saya Allah. Dia tidak tahu bahwasanya bisa jadi semakin banyak ujian menunjukkan Allah cinta kepada seorang hamba. Paling banyak diuji Nabi SAW. Kalau direnungkan, anak-anaknya mati, istrinya mati, dimusuhi sama kaumnya, dituduh macam-macam, diusir dari negerinya, dimusuhi satu Arab, Persia, Romawi semua musuhin dia. Banyak sekali. Tapi ketika dia suudzon, banyak musibah menimpa, Allah tidak sayang sama saya. Dia putus asa. Kalau Allah sayang sama saya, harusnya saya tidak diginikan. Ini bahaya. Ini namanya perlu ngaji agar kita ngaji tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya 3, dia tidak terima apa yang menimpa kaum muslimin. Seperti misalnya apa yang menimpa Palestina, misalnya yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina.
Palestina. Itu dia nggak logis, gimana Allah Islam, kenapa orang Islam sampai kayak gitu, nggak ada pertolongan, sehingga dia putus asa. Allah nggak bisa seperti ini ya, sehingga putus asa. Nah, kalau dia baca Al-Quran dia tahu bagaimana ketika Yusuf meninggal dunia, Bani Israel disiksa oleh Fir'aun. Ada yang bilang 100 tahun, ada yang bilang 200 tahun, ada yang bilang sampai 400 tahun. Antara Yusuf dengan Musa 400 tahun, ada yang bilang 100 tahun. Selama itu mereka disiksa sampai datang siapa? Musa. Dan taruhlah kemudian banyak yang meninggal. Meninggal itu bukan berarti kekalahan. Bisa itu mungkin Allah seperti Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud dibunuh atau tidak? Dibakar hidup-hidup. Tapi apakah itu kehinaan bagi mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh, yaitu mereka yang dibakar hidup-hidup, bagi mereka surga yang mengalir di sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Justru mereka setelah itu terhilang dari penderitaan, kemudian masuk alam barzah, dapat muqaddimah dari kenikmatan surga. Makanya Haram bin Milhan ketika ditikam dari belakang, dikhianati, kemudian darah bercucuran, dia mengatakan, fuztu wa rabbil Ka'bah, aku menang demi Allah Subhanahu wa taala, aku telah berhasil, karena dia tahu dia mati syahid. Baik. Mungkin orang meninggal memang mungkin takdirnya, bahwasanya setelah dia meninggal kemudian dia pindah kepada kehidupan yang lebih bahagia. Jadi tidak mesti maksudnya ya, tapi akan ada waktunya kaum muslimin menang. Makanya seandainya kaum muslimin menang terus, tidak ada nilai ujian dalam kehidupan dunia ini. Rasulullah saja pernah mengalami kekalahan. Kalau Rasulullah selalu menang terus, semua orang masuk Islam. Iya enggak? Kalau semua orang muslim kaya semua, masuk Islam enggak? Begitu pindah agama langsung kaya raya, semua orang masuk Islam. Tapi nah, hidupnya ujian, nilai ujian harus ada. Terkadang kalah, terkadang menang, terkadang susah, terkadang mudah, ringan. Sehingga nilai ujian tetap ada. Di antara Maha Kuasa Allah mengatur sedemikian rupa sehingga nilai ujian tetap ada dalam kehidupan dunia ini. Ketika ada orang melihat ini Islam kok begini sehingga dia putus asa, dia enggak ada Islam, enggak Tuhan, enggak benar, akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi azan? 2 menit. Saya khilaf. Maka ikhwan, ini semua mengharuskan kita untuk banyak belajar tentang Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah. Alhamdulillah saya baru selesai edit 83 file tentang Asmaul Husna, insyaallah lagi insyaallah diterbitkan ya. Saya rasa di antara ilmu yang paling cepat kita beriman kepada Allah adalah ilmu tentang Asmaul Husna. Kita menghayati, mendalami tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, bagaimana penerapannya dalam kehidupan, sehingga kita ketika menghadapi berbagai macam ujian, Allah kasih pertolongan. Karena kita berusaha mengenal Allah Subhanahu. Siapa yang berusaha mengenal Allah, Allah akan mengenalnya. Ta'arraf ila Allahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Berusaha mengenal Allah ketika kau dalam kondisi lapang, Allah akan mengenalmu ketika dalam kondisi sulit. Allah kenalkan, kita berusaha mengenal Allah. Di antaranya belajar dengan nama-nama Allah, sifat-sifat. Di antaranya kita ikut pengajian, sehingga dalam kondisi-kondisi sulit Allah kasih pertolongan. Terutama iman kita ini. Betapa banyak orang goncang ketika dikasih ujian. Wa minan nasi ma ya'budullah ala harf. Fa in asabahu khairun tuma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalab ala wajhihi. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah hanya di pinggiran. Ngaku-ngaku beriman tapi cuma di pinggiran. Ketika dikasih keimanan, itma'anna bih, dia aman, kita beriman, bertakwa kepada Allah. Tapi dikasih ujian, berbalik. Dia enggak kuat. Imannya ternyata cuma di pinggiran. Ya, kita enggak pingin iman kita di pinggiran, kita pingin iman kita di tengah. Dan untuk iman di tengah ini butuh belajar dan butuh latihan. Allah kasih ujian, kita lewati. Allah kasih ujian, kita lewati. Allah kasih sehingga kita tetap berada di tengah. Dan kita minta tathbit agar Allah mengokohkan iman kita. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.